Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Aisyah Ranting Jatimulyo, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada sore ini di salah satu amal usaha Aisyah itu apa ini? Aisyah Ranting Jatimulyo. Ini amal usaha yang luar biasa. Semoga setiap kita menempati mengadakan kegiatan, kita ikut mendoakan siapapun yang telah bersedekah, beramal jariah, kecil maupun banyak, mudah-mudahan betul-betul menjadi amal mereka semua di akhirat pemberat timbangan kebaikan. Allahumma. Karena untuk skala ranting bisa membangun ini sangat luar biasa. Belum tentu daerah punya semacam ini. Tapi ranting dengan semangat kebersamaan, semangat memberi manfaat, bisa membangun rumah sebesar ini dari hasil banyak kebersamaan masyarakat di sekitar, penggerak, dan juga orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini yang patut kita syukuri, karena Nabi membagi harta itu jadi 3. Yang pertama yang digunakan untuk makan, baik makan maupun minum, itu nanti akan jadi kotoran. Ya bisa jadi ada yang mendukung sel-sel tubuh kita, tapi umumnya jadi kotoran. Yang kedua yang kita kenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu suatu saat akan rusak, tidak terpakai. Yang ketiga yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, nah itulah harta kita yang sesungguhnya, yang nanti kita akan ambil manfaatnya kelak di akhirat insyaallah. Karena itu menghidupkan apa yang sudah dibangun ini juga penting bagi ibu-ibu. Karena kalau hanya ditempati katakanlah anak-anak bakti, itu masih belum memberi manfaat yang luas. Tapi kalau juga dijadikan sarana mengaji, sarana untuk menggali ilmu agama Islam, maka itu manfaatnya bisa lebih luas lagi. Mudah-mudahan pengajian Ranting Aisyah Jatimulyo ini terus berjalan sehingga bisa memberi manfaat minimal bagi anggotanya, yang umumnya nanti bagi siapa yang mau hadir. Kan tidak dibatasi. Apa dibatasi? Harus anggota atau terbuka? Ya ada yang pengajian anggota untuk menguatkan, ada pengajian yang terbuka untuk umum. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah belajar gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sekarang kita beralih ke bacaan yang kita baca dalam ibadah sholat itu. Mulai dari bacaan ketika berdiri, ketika ruku, bangkit dari ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dan salam. Kita mulai satu persatu dari mengawali sholat kita. Muhammadiyah memilih tidak melafazkan niat.
walaupun ada ormas yang lain atau masyarakat Islam yang lain memilih untuk melafazkan niat. Jadi bagi Muhammadiyah, niat itu dibatinkan di dalam hati bahwa kita akan melakukan apa. Jadi tidak ada di dalam Muhammadiyah misalnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Tidak ada. Kalaupun ada, itu pun hanya dibatinkan di dalam hati. Jadi menurut Muhammadiyah, niat itu tempatnya di hati. Tidak perlu dikuatkan dengan melafazkan niat tersebut. Kemudian setelah itu kita bertakbir, monggo. Dan dalam berdiri ini di rakaat awal, di rakaat pertama itu ada 3 bacaan. Iftitah atau istiftah namanya, Fatihah dan surat atau sejumlah ayat. Nah, istiftah atau iftitah itu hanya di rakaat pertama, tidak berlaku di rakaat selanjutnya. Yang direkomendasikan oleh tarjih, putusan tarjih Muhammadiyah ada 2. Walaupun bacaan iftitah itu ada ragamnya, saya menghitungnya ada 8. Nah, yang 2 yang direkomendasi itu diambil yang paling sahih dari dia. Suatu hari Abu Hurairah mengamati Rasulullah sholat. Dalam pengamatan Abu Hurairah, Nabi ini setiap sholat setelah takbiratul ihram tidak langsung membaca Al-Fatihah. Beliau terdiam sejenak, baru kemudian baca Fatihah. Maka Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqra atau ma taqul." Wahai Rasulullah, diam Anda dari bertakbiratul ihram, takbir pertama dalam sholat, ke bacaan Al-Fatihah. Anda diam Anda itu membaca apa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barq. Ibu sudah hafal ya? Coba kita baca sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barq. Itu namanya doa istiftah atau doa iftitah. Ini yang paling direkom oleh para ulama karena hadisnya dari Abu Hurairah langsung bertanya kepada Nabi, dijawab. Saya sedikit ingin menjelaskan 3 bagian dalam doa ini. Yang pertama, di doa ini kita mohon agar Allah menjauhkan kita dari dosa kita. Apa sih maknanya kok menjauhkan diri kita dari dosa kita? Ya supaya kita tidak melakukan dosa, supaya kita tidak bermaksiat, itu maksudnya. Sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Jarak terjauh dalam kehidupannya apa? Ya timur dan barat itu. Tapi kalau Jatimulyo Timur sama Jatimulyo Barat dekat. Jadi sejauh-jauhnya timur, sejauh-jauhnya barat. Ya, nah itu sudah jarak terjauh. Sehingga harapannya apa? Dengan bagian pertama dari doa ini, Allah hindarkan kita dari terjerumus ke dalam dosa.
terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah itu luar biasa ya. Tapi ternyata kita manusia berdosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam berpotensi salah. Kira-kira dalam satu hari ini dari subuh sampai sekarang ini, ibu-ibu ada yang nggak bersalah? Sebagian yang tidak bersalah dari tadi subuh sampai sekarang ini, siapa yang tidak bersalah? Nah, adalah kesalahannya. Tapi harapannya mudah-mudahan bukan kesalahan besar, bukan dosa besar. Karena dosa kecil itu bisa terampuni lewat sholat wajib. Jadi kalau kita sholat subuh, terus kita setelah subuh itu berdosa kecil, nanti sholat zuhurnya menghapus dosa-dosa kecil. Nah, harapannya begitu. Tapi karena kita manusia berdosa, ada bagian kedua dari dosa, dari doa tadi. Apa bagian keduanya? Ya Allah, bersihkanlah aku dari noda, dari dosa, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari noda. Artinya ini dosa-dosa yang ya kecil lah. Kalau nodanya terlalu dalam, terlalu hitam, terlalu meluber ke kain, bisa nggak kain putih itu dibersihkan? Ya agak susah kan? Nah, kalau noda-noda kecil itu kan masih bisa. Nah, di bagian kedua dari doa ini berarti kita ya tergelincir ke dalam dosa-dosa kecil. Nah, di bagian ketiga itu sudah terbiasa berdosa. Tapi kita yakin Allah Maha Pengampun. Makanya bunyinya apa? Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa tharji wal ma'i. Ya Allah, cucilah ya. Cucilah dosa saya ini, kesalahan saya ini, baik dengan air, dengan embun, dengan salju. Ya saking banyaknya dosa itu semua air dipakai. Ya, semua air dipakai. Nah, ini iftitah yang pertama yang terdapat dalam putusan tadi. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman dan seterusnya. Tapi umumnya kita membaca separuhnya, karena memang doa ini panjang. Nabi sering baca doa ini saat sholat malam. Kalau sholat wajib yang Nabi baca itu Allahumma ba'id baini. Siapa yang bisa hafal semuanya? Ada satu rangkaian hadis itu. Kita cuma baca separuhnya. Ya separuhnya aja. Coba kita baca. Wajah itu musyrikin. Ya, inna sholati asyhadu lahu wa ana minal. Masih separuh lagi sebenarnya, tapi umumnya kita hafal separuhnya. Tapi jangan terbalik ya, musyrikin dengan muslimin, karena fatal artinya. Yang pertama harus musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang musyrik. Nah, yang kedua itu baru muslimin. Wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang muslim, orang yang berserah diri kepada ketaatan kepada Allah. Ada lagi yang lebih singkat. Kalau sholat tarawih atau imamnya terlalu cepat, kita baca aja kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu hadis. Di beberapa kaum muslimin menggabungnya dengan wajah itu, menambah dengan ini. Kalau dalam hadisnya itu gak ada ininya. Yang ada intinya itu dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, oh ini Tuhanku ya. Setelah bintang berlalu, wah gak mungkin saya sembah yang berlalu begini. Terus lihat bulan, terus lihat matahari. Akhirnya berkesimpulan ini wajah itu dan seterusnya itu. Ya kalau ada ininya itu berarti dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada ininya. Nah, monggo mau dipakai yang mana?
Apakah Allah mabait baini, apakah wajah itu tadi, atau kabiro. Ada lagi yang lain-lainnya. Kita cukupkan di 3 itu saja. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya. Untuk rakaat pertama sebaiknya membaca ta'awuz. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu ada fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bagaimana cara berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi cukup di rakaat pertama. Walaupun ada yang mengatakan boleh juga di rakaat kedua. Nah, Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an. Al-Fatihah itu adalah surat pertama dalam susunan mushaf Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Nah, ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Fatihah atau bukan, atau dia hanya ayat bacaan yang mengawali semua surat dalam Al-Quran kecuali surat ke-9. Surat apa namanya? Surat Baroah atau surat At-Taubah. Gak ada Bismillah, gak ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau Muhammadiyah memilih pendapat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah. Tapi ada yang berpendapat dia bukan bagian dari Fatihah. Cara bacanya bagi imam, ada yang mengeraskan, ada yang mensirkan, memelankan. Makanya kalau di Muhammadiyah itu ada imam yang keras bismillahnya, ada juga yang pelan. Nah, umumnya orang mengira, oh kalau bukan keras bismillahnya berarti dia imam Muhammadiyah. Enggak. Di putusan tarjih itu ada istilah at-tanawwu fil ibadah, varian dalam ibadah. Varian untuk membaca basmalah itu bisa keras, bisa pelan. Ya, jadi Muhammadiyah tidak memilih yang pelan, tapi boleh keras, boleh pelan. Ini yang banyak tidak diketahui oleh mubalik Muhammadiyah, termasuk orang-orang CMM. Dikiranya kalau Muhammadiyah itu pasti bismillahnya pelan, sebenarnya tidak. Boleh pelan, boleh keras. Kalau Fatihah saya yakin sudah hafal ya ibu-ibu ya. Masa ada yang enggak hafal Fatihah? Nah, sering kita baca. Tapi keistimewaan Fatihah itu diceritakan dalam hadis begini, hadis sahih. Malaikat Jibril sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Ini keistimewaan Nabi Muhammad ya. Ibu-ibu pernah nggak nongkrong sama Malaikat Jibril? Nggak pernah kan? Nabi Muhammad pernah duduk-duduk lah dengan Malaikat. Tiba-tiba ada krek suara pintu gitu, didengar oleh Nabi Muhammad. Bukan pintu rumah ya, tapi pintu langit. Kemudian Malaikat Jibril beritahu bahwa pintu yang sedang terbuka itu nggak pernah terbuka, baru sekarang ini terbuka. Nah, dari situ kemudian turun malaikat, dan Malaikat Jibril sudah ada di hadapan Nabi ya. Kemudian Malaikat Jibril memberitahu bahwa malaikat yang turun itu nggak pernah turun kecuali hari itu. Kemudian malaikat itu turun, ternyata datang ke majelis Nabi dan Malaikat Jibril. Kata malaikat yang datang ini, berbahagialah engkau wahai Muhammad, diberikan sesuatu oleh Allah yang tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang kalau dibaca maka akan membuat apa yang diinginkan itu terpenuhi. Ya, karena itu ada kaum muslimin yang setiap mau doa baca Fatihah dulu sebagai tawassul. Kalau di Muhammadiyah tidak punya tradisi, tapi boleh, nggak apa-apa, karena ada di sini tadi. Bukan tradisi, ya, langsung berdoa.
Nah, itu keistimewaan Fatihah. Ya. Nah, Fatihah ini sebenarnya dialog antara Allah dengan yang membaca Fatihah. Kenapa? Karena ketika seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung merespon, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kalau ibu-ibu baca Fatihah sampai di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, maka apa kata Allah? Hambaku telah memujiku. Memang makna Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang menciptakan, yang mengelola alam semesta. Tidak ada yang lain selain Dia. Ya, jadi Rabbul Alamin itu artinya pengelola, pencipta alam semesta. Di sini termasuk memberi rezeki, menurunkan hujan, memberikan kesehatan. Pokoknya pengelola alam semesta itu Allah. Nah, kita memujinya dengan ungkapan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian setelah itu kita baca apa? Bukan, setelah Alhamdulillah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga pujian. Allah langsung merespon, Athna alayya abdi, hambaku masih memujiku lagi. Ya, ini pujian tuh. Alhamdulillahirabbil alamin pujian, Ar-Rahmanir Rahim pujian. Terus setelah itu Maliki yaumiddin, Majjadani abdi, kata hambaku terus memujiku, mengagungkanku. Dengan kalimat Maliki yaumiddin ini kita harus meyakini akhirat. Penguasa akhirat itu Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan itu adalah Allah. Jadi kalau sekarang penguasanya bisa manusia, diberikan keleluasan oleh Allah. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi anggota DPRD, dia memutuskan, dia mengadili dan lain sebagainya. Jadi ada penguasa-penguasa kecil di kehidupan dunia. Tapi di akhirat sudah tidak ada. Langsung Allah yang mengambil peran di situ. Maka nggak mungkin tidak adil. Kalau ada seseorang merasa dizolimi, pasti terbalas di akhirat. Yang dizolimi akan dibalas, yang terzolimi juga akan dibalas. Karena penguasanya adalah zat yang maha adil. Nah, ayat pendek ini Maliki yaumiddin adalah ayat yang berbicara tentang keimanan hari akhir. Bahwa hari akhir itu pasti ada balasan. Maka semua ayat-ayat tentang akhirat di dalam Al-Quran mengacu pada satu ayat kecil ini, satu ayat pendek. Karena Fatihah itu kan induknya Al-Quran. Yang namanya induk itu apa? Induk itu kan sesuatu yang kembali kepada dia. Ibu-ibu kan disebut induknya anak-anak. Walaupun nanti pergi dapat istri orang mana, pasti dia nanti hari raya kembali, ya. Kembali pada ibunya itu nggak mungkin tidak, ya, kecuali kalau anak itu mungkin ada sifat-sifat durhaka. Nah, kita berdoa mudah-mudahan anak kita tidak ada sifat-sifat kedurhakaan pada mereka, dan diberi anak yang berbakti. Makanya ada satu doa dari Ustaz Saleh Al-Hadrami, itu doanya begini, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhu betul. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruni birru. Ya Allah, berkahilah untukku anak-anakku ini, laki maupun perempuan, dan jangan buat aku merana sengsara karena bir mereka, karena kebaikan mereka. Artinya harapannya kita mendapatkan birrul walidain dari anak-anak kita. Dan tentu sesuai dengan pendidikan yang kita berikan. Makanya doa untuk orang tua itu gimana? Kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Jadi kalau kita nggak pernah hiraukan pendidikannya,
nggak pernah menyuruh sholat, ya sulit untuk dibalas dengan kebaikan. Nah, disinilah peran orang tua untuk terus mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini induknya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah secara keseluruhan 7 ayat itu induknya Al-Quran, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in induknya Al-Fatihah. Kenapa disebut induk? Karena disinilah tujuan kita diciptakan beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Terus setelah itu doa semua. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau beri nikmat, ya, an'amta 'alaihim, kepada mereka, bukan jalan yang Engkau murkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang sesat. Ada sebagian orang mengatakan orang Islam ini kok terus-terus mohon petunjuk. Apa dia dalam keadaan tersesat? Kok ihdinas siratal mustaqim terus? Jawaban para ulama begini. Ihdinas siratal mustaqim itu mengandung minimal 2. Satu, ya Allah, teguhkan kami di jalan yang lurus, supaya kita tidak pindah agama. Penting gak meneguhkan diri terus sampai kita mati dalam keadaan Islam? Penting, karena Allah mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat kecuali Islam. Yang kedua, ihdina itu artinya tambahkan kepada kami petunjukmu, ya Allah. Kalau orang ditambah petunjuknya, sholatnya akan semakin rutin, akan semakin berkualitas, kehidupannya akan lebih baik, ngajinya juga akan senang, dan seterusnya. Itu berarti ada tambahan petunjuk pada orang tersebut. Kalau semakin lemah Islamnya, cuma Islam KTP saja, nggak pernah sholat, berarti petunjuknya berkurang, dan bisa jadi dia keluar dari Islam. Nauzubillah min. Jadi ihdina itu minimal mengandung 2 arti. Satu, teguhkan kami tetap di jalan siratal mustaqim, jalan Islam. Yang kedua, tambahkan petunjuk Islam kepada kami, wahai Allah. Sehingga kita merespon waladdallin itu bacaan apa? Setelah waladdallin, amin. Apa arti amin? Ya Allah kabulkan. Karena belakangnya doa. Nah, dengan mengetahui sedikit makna ini, mudah-mudahan ibu-ibu semakin khusyuk ketika membaca Fatihah, bahwa awalnya mengandung pujian-pujian kepada Allah, belakangnya mengandung doa, sehingga kita meresponnya dengan amin. Karena setan gak mau gitu. Ketika kita dengar imam baca Fatihah saat kita sholat jamaah, setan datang suruh ingat jemuran yang belum diangkat, suruh ingat ini tadi kompornya sudah dimatikan atau belum, suruh ingat besok mau masak apa. Jadi setan gak mau kita itu khusyuk mendengarkan bacaan Fatihah imam beserta maknanya. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui sedikit makna tadi, kita bisa lebih khusyuk lagi, lebih konsen lagi ketika sholat. Karena itu kalau membaca jangan dalam hati. Membaca dalam hati itu mana? Lisannya diam, mulutnya diam, cuman hatinya yang baca. Nah, itu cenderung gampang diganggu oleh setan konsep. Jadi spesialis pengganggu orang sholat itu namanya setan konsep. Jangan kasih nama anaknya konsep ya, jadi nama setan. Yang ketiga setelah iftitah Fatihah ada bacaan surat. Ya, bacaan surat itu boleh 1 surat full, boleh beberapa ayat. Nabi mencontohkan membaca beberapa ayat. Nabi mencontohkan membaca 1 surat full, boleh juga beberapa surat. Misalnya Nabi sholat witir 3 rakaat, di rakaat ketiga itu Nabi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi boleh 3 hal dalam hal ini ya. Tadi apa? 1 surat full, atau beberapa ayat, atau beberapa surat, boleh semuanya.
Nah, ibu-ibu kira-kira hafal juz amma nggak? 37 surat. Semuanya? Ada yang hafal, ada yang belum ya? Kalau dari Ad-Duha sampai An-Nas hafal nggak? Ya, ya nggak apa-apa. Itu semua diulang dalam sholatnya supaya nggak lupa. Karena satu surat kalau sudah dihafal, nggak diulang-ulang, kira-kira hilang atau nggak hafalannya? Artinya kalau sholat sunnah jangan satu rakaat itu senemunya setelah baca waladhdallin amin, kemudian senemunya pasti yang paling ketemu itu Al-Kautsar. Kalau enggak, nah, makanya diatur. Misalnya hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas misalnya. Nah, di sholat-sholat yang tidak dianjurkan baca surat tertentu diurut. Oh, nanti di sholat duha saya baca Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin. Nanti sholat qobliyah zuhur saya masuk masjid, tahiyatul masjid, surat Al-Alaq, terus surat Al-Bayyinah. Nanti sholat qobliyahnya surat Al-Zalzalah, surat Al-Adiyat, surat Al-Qari'ah. Jadi teratur. Jadi sampai malam, sampai ba'diyah Isya sudah selesai semua yang dihafal. Berarti kan diulang-ulang semua yang dihafal itu. Kalau diulang-ulang setiap harinya, maka itu hafalan sudah di luar kepala. Kalau sudah di luar kepala, hafal yang baru yang belum terhafal. Minimal sebelum kita mati, hafal 37 surat di dalam juz amma. Bisa kira-kira? Insya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kalau punya komitmen itu kan ada kegiatannya terarah, kegiatan ibadahnya kan terarah nanti kalau ada niat seperti itu. Tapi kalau ya terserah semau yang saya baca aja, nggak ada arahan dari ibadahnya. Jadi kalau bisa Ranting Jatimulyo punya program lansia menghafal juz amma. Ya, kalau kita nggak mampu 30 juz, minimal juz 30. Kan sama 30-nya kan? Sama kan? Karena saya lihat nih wajah-wajah yang bukan 30 juz, tapi masih ada harapan wajah-wajah juz 30. Ya, karena menghafal Quran itu ada keutamaan. Minimal kita pakai untuk sholat kan. Ya, walaupun ada seorang sahabat ketika sholat itu selalu baca Qul huwallahu ahad. Tapi dia nambah surat yang lain, nggak seperti kita. Setiap sholat hanya Qul huwallahu ahad saja. Nah, kalau sahabat tadi, dia baca dulu Qul huwallahu ahad, setelah itu dia tambah dengan surat yang lain. Setiap dia jadi imam begitu. Ya. Nah, ketika dilaporkan kepada Nabi, sahabat yang suka baca Al-Ikhlas itu dipanggil. Kenapa kamu lakukan itu terhadap temanmu sebagai imam? Kata orang ini, saya suka surat Al-Ikhlas wahai Rasulullah. Nah, sama nggak dengan ibu-ibu? Sama ya, suka surat Al-Ikhlas kan? Nah, apa kata Nabi setelah dijawab suka surat Al-Ikhlas? Hubbuka ilaiha adkhalaka jannah, kata Rasulullah. Sukamu terhadap surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Insya Allah ibu-ibu juga gitu. Allahumma. Jadi gak apa-apa baca surat Al-Ikhlas, tapi supaya teratur yang sudah dihafal tidak hilang, maka atur untuk sholat ini apa yang saya baca, untuk nanti apa yang saya baca. Dan ini akan memotivasi kita untuk tidak malas sholat sunnah. Umumnya kalau sudah usia agak 60 ke atas itu kan agak capek sholat itu ya, banyak rakaat kan capek kalau nggak ada motivasi. Tapi dengan adanya hafalan, dengan adanya mengulang-ulang surat yang dihafal, rasa malas itu kembali terabaikan, sehingga kita lebih semangat lagi untuk nambah ibadah wajib, nambah ibadah sunnah. Nah, setelah itu kita rukuk ya. Rukuk sudah kita bahas gerakannya. Apa yang kita baca? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh tambah Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau bisa Subhanarabbiyal azim 3 kali. Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal. Atau bisa Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wa. Dan ada bacaan lainnya yang ada hadis. Jadi nggak boleh saat rukuk maupun sujud baca Quran, baca bagian dari Al-Quran.
gawat, kecuali sebagai doa saat sujud, dan doa itu dikutip dari Al-Quran, maka kita bukan baca Qurannya tapi baca doanya. Jadi rukuk coba yang pertama tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma barik. Ini sebenarnya Nabi baca karena beliau diperintahkan di ayat terakhir surat An-Nasr. Apa ayat terakhir surat An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Nah, Nabi wujudkan perintah itu setelah pembebasan kota Mekah ya, melalui bacaan rukuk dan sujud. Jadi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma barik itu enggak hanya baca rukuk, tapi dia juga bacaan sujud. Kalau misalnya ibu-ibu baca itu, kemudian imam belum memberi komando, apa yang dilakukan? Ditambah lagi 3 kali ngomong, atau ditambah yang lain seperti subhanallahil azim tadi, atau tambah lagi kalau belum imamnya agak panjang lagi, tambah lagi subuhun kudusun rabbul malaikati. Karena kalau bengong setan masuk. Ya. Enggak apa, 3 kali. Atau baca varian yang lain. Ya. Nah, tapi biasanya setelah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma barik itu sudah standar. Imam biasanya sudah langsung memberi komando untuk bangkit dari ruku. Nah, ketika bangkit dari ruku, untuk makmum enggak usah baca Sami Allahu liman hamidah. Imam saja yang baca dengan yang sholat sendiri. Kalau ibu sholat sendiri baca Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jadi makmum langsung menjawab apa? Rabbana lakal hamdu. Ada 4 ya. Rabbana lakal hamdu ada wanya. Rabbana walakal hamdu ada wanya. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada tambahan Allahumma, tidak ada wa. Dan Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi boleh pilih salah satu dari 4 varian ini. Siapa yang varian pertama? Rabbana lakal hamdu tanpa wa. Yang biasa Rabbana lakal hamdu saja. Ada? Yang pakai wa, Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang singkat dulu, belum ada tambahan. Saya belum bicara tambahan, ya. Yang seputar Rabbana dulu. Karena biasanya imam itu langsung, kita nggak sempat yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan itu. Ya. Padahal anjurannya apa? Disuruh untuk membiarkan tulang-tulang kembali pada tempatnya. Karena ketika seseorang ruku, tulang punggung itu tidak pada tempatnya, dia bergeser. Sehingga ketika dia bangkit untuk i'tidal, tidak boleh langsung turun untuk sujud. Biarkan tulang-tulang kembali pada tempatnya. Maka disinilah kesempatan menambah bacaan, diantaranya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Karena konsen saat bangkit dari ruku itu memuji. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, Engkaulah pemilik pujian. Ya kan? Rabbana lakal hamdu. Terus kita tambah lagi hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, pujian yang baik. Mubarakan, pujian yang penuh berkat di dalamnya. Fi. Atau mil as-samawat, pujian sepenuh bumi. Pujian sepenuh langit. Wa mil al-ardi, pujian sepenuh bumi. Wa mil amasyita, dan pujian sepenuh yang kau inginkan, yang kau kehendaki. Min syai'in ba'd. Jadi konsepnya adalah memuji Allah. Ya. Untuk bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi pernah dibaca oleh seseorang, dan pada saat itu Nabi melihat ada 30-an malaikat berebut mencatat kebaikan untuk yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Coba sama-sama ibu-ibu. Hamdan katsiran
thayyiban mubarakan fihi. Apa artinya? Pujian yang banyak, hamdan katsiran. Thayyiban, pujian yang baik. Mubarakan, pujian yang penuh keberkahan. Fihi, di dalam pujian itu. Kalau mil as-samawat apa artinya? Pujian sebanyak langit, sepenuh langit. Langit kan ada 7. Wa mil al-ardi, pujian sebanyak seluas bumi. Wa mil amasyita, pujian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini sudah tidak ada batasannya sudah. Artinya pujian Allah itu sangat luas. Semua memujinya, semua makhluknya memujinya. Nah, waktu itu ada malaikat berebut mencatat ketika membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Jadi selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang kedengaran oleh saya membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan? Maka salah seorang sahabat angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Tadi waktu Anda membaca itu, saya melihat ada 30-an malaikat berebut membaca hamdan, berebut mencatat kebaikan bagi yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ibnu Umar, artinya Abdullah bin Umar, setelah dengar Nabi menyampaikan itu, maka setiap dia sholat selalu membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kemudian bacaan sujud. Bacaan sujud sama dengan bacaan ruku. Untuk yang subhana rabbiyal azim diganti belakangnya subhana rabbiyal a'la. Dalilnya apa? Sabbihisma rabbiyal a'la. Jadi kita disuruh bertasbih. Apa arti membaca tasbih itu? Membaca subhanallah. Apa artinya? Ya, artinya apa itu? Suci Allah itu artinya apa? Menghilangkan segala yang tidak layak, tidak pantas dari sisi Allah. Allah pantas nggak punya anak? Nggak pantas. Kita ucapkan subhanallah. Allah pantas nggak diejek, dicela oleh orang? Tidak pantas. Subhanallah. Jadi ketika kita membaca subhanallah, maka kita mengeliminir semua ketidakpantasan, semua ketidaklayakan untuk zat Allah. Ya, semua kekurangan, semua ketidaklayakan yang disematkan pada Allah oleh seseorang, kita sucikan itu dengan membaca subhanallah. Itu arti tasbih. Kemudian setelah itu apa gerakannya setelah sujud? Duduk di antara sujud. Dalam putusan tadi ada 5 bacaan. Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni 5. Tapi secara umum menurut Imam Nawawi ada 7. Apa tambahannya yang belum ada di situ? Wahdini sudah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Yang tambahan supaya jadi 7, wa'afini sama warfa'ni. Wa'afani itu nggak ada hadisnya wa'afani. Ya. Kalau wadini sudah masuk di 5 yang di putusan tadi, hadis riwayat Tirmizi itu. Ya. Jadi tambahannya warfa'ni sama wa'afini. Wa'afani nggak ada hadisnya. Tapi bagus itu, cuma karena nggak ada hadisnya. Artinya Nabi gak pernah baca wa'fu'ani dalam sholat. Kalau di luar sholat berdoa wa'fu'ani bagus. Nah, maka kata Imam Nawawi 7 ini dibaca bagaimanapun gak apa-apa, kata Imam. Nah, tapi tadi sudah menetapkan yang 5 tadi ya. Bacaan standar Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang belum ada warfa'ni sama wa'afini. Ya, di 7 itu adalah bacaan duduk di antara 2 sujud. Tapi ada bacaan yang paling singkat kalau imamnya ngebut, ya. Rabbighfirli 2 kali. Jadi kalau tahu imamnya itu cepat, nggak mungkin baca yang 5 tadi.
cukup baca Rabbil Firli, Rabbil Firli. Ya, untuk mengikuti irama imam yang cepat tadi. Ya. Karena kalau kita baca semuanya nanti jangan-jangan dia langsung berdiri, kita masih duduk antara dua sujud. Jadi kalau kelihatan imam agak cepat, ya kita baca 2 kali Rabbil Firli sudah. Ya, sebaiknya imam itu gak cepat-cepat amat ya. Setelah itu apa? Sujud lagi. Tapi kan sudah apa? Sudah kita baca tadi ya. Nah, saat ibu-ibu sujud boleh tambahan berdoa. Misalnya mau mendoakan orang tua, Rabbil Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mau mendoakan anak, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan padaku anak-anak yang soleh. Ya. Atau doa apapun yang diinginkan, tapi usahakan berbahasa Arab. Jangan doa bahasa Indonesia, nanti bahasa Indonesia setelah sholat. Karena ini dalam kondisi sholat. Ya. Jadi nggak perlu doa pakai bahasa Indonesia. Pakai doa umum kalau nggak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi pikirannya kepada apa yang diinginkan di dunia. Misalnya ingin gamis baru, Rabbana atina. Itu sudah termasukkan hasanah fid dunya, itu masuk hasanah. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya. Ya. Tapi jangan memperpanjang doa sementara imam sudah memberi komando untuk bangkit. Ya, harus ikut. Kecuali kalau sholat sendiri, sholat sunnah, silakan. Ya. Setelah itu duduk tasyahud awal namanya. Intinya duduk tasyahud awal ini lebih pendek dari duduk tasyahud akhir. Ya, jadi boleh baca salawat lengkap sampai innaka hamidum majid, boleh di tasyahud awal. Tapi dia harus lebih pendek dari duduk tasyahud akhir. Kalau cara duduknya kemarin, duduk apa di tasyahud awal itu? Apa namanya? Iftirosh. Gimana itu iftirosh? Masih ingat? Menduduki kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Itu namanya iftirosh. Kalau di tasawuf akhir kita duduk apa? Tawarruk. Bagaimana itu duduk tawarruk? Ya, duduknya di lantai, pantatnya itu menyentuh lantai, kaki kirinya ke bawah kaki kanan. Itu namanya tawarruk. Kaki kanan tetap ditegakkan semampunya. Nah, di sini kita boleh nambah doa lagi. Saat duduk tasawuf akhir boleh nambah doa. Ya, misalnya apa? Kalau imam sudah selesai, kita nggak punya lagi doa, ya baca tadi Rabbana andalan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau karena kita mungkin merasa banyak kesalahan kita, pakai doa Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zolamna anfusana. Pokoknya ada doa, jangan biarkan kesempatan dikabulkannya oleh Allah kok tidak berdoa. Ya, apapun yang kita hafal pakai saja. Saya biasanya kalau agak sakit, saya pakai Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi mardona. Saya pernah subuh ke takwa itu agak flu. Ini kayaknya nggak bisa suara ini. Apa yang saya pakai? Saya berpikir Rabbi sholli. Saya pakai itu di sujud dan sebelum salam. Waktu naik di atas mimbar untuk menyampaikan kuliah atau ceramah, itu agak lancar. Tapi setelah selesai agak batuk lagi. Yang minimal kan suaranya agak terhenti di saat menyampaikan kuliah subuh. Jadi ibu itulah bacaan-bacaan kita dalam sholat. Ya. Perlu juga zikir setelah sholat ini. Tapi mungkin di lain kesempatan aja ya kita kita ulas urutan-urutan zikir dalam sholat sesuai tuntunan doa dan zikir, buku doa dan zikir yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin ini sementara kita masih punya waktu 15 sampai 20 menit untuk tanya jawab. Ya. Kebetulan saya jadwalnya agak jauh ya, jadi di Arafah. Jadi monggo kalau mau sampai 20 menit, kalau mau sampai 5 menit juga nggak apa-apa, biar ibu bisa pulang lebih awal.
Baik, monggo saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ustaz mau tanya. Iya. Saya bertanya. Oke, mik ya dengar yang lain. Maaf, saya izin bertanya. Untuk tadi yang bacaan di terakhir selain bacaan yang sudah dituntunkan itu boleh pakai bahasa apa saja yang penting tidak diucapkan di dalam hati. Itu bagaimana Ustaz? Sebaiknya tidak, ya. Karena dalam hati pun itu berarti melakukan sesuatu yang ada di dalam sholat yang tidak disyariatkan di sholat, ya. Tapi kalau merespon imam, misalnya imam membaca ayat-ayat neraka, kemudian kita dalam hati membatin berlindung dari neraka, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau berdoa kemudian memakai bahasa Indonesia dan dalam hati, sebaiknya nggak usah. Walaupun ada yang berpendapat begitu boleh, tapi kalau kita kan kalau begitu nanti nggak punya kesempatan menghafal doa-doa pendek. Saya memilih yang ada usahanya. Nah, jadi jangan berdoa dalam hati pakai bahasa Indonesia supaya ibu-ibu ini mau hafal doa-doa pendek. Nah, dari doa pendek bahasa Arab itulah yang dipakai. Itu maksud saya. Ya, artinya tidak melarang salah gitu kan, ya. Tapi saya memilih sebaiknya tidak berdoa pakai bahasa Indonesia walaupun dalam hati, tapi ambillah doa yang dihafal, kan masa nggak ada satu dua yang dihafal. Dari itulah yang dipakai. Ya, itu tadi saya sebut andalannya Rabbana Atina tadi. Ya, karena itu doa satu jagat kan, doa untuk semua maksudnya. Dan itulah doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Ya, ya kira-kira itu. Gitu. Menambahkan sedikit yang masih Ya. kepada bahwa untuk tambahan doa di sujud itu apakah sujud akhir atau di sujud yang lain? Ya. Umumnya sujud itu nggak boleh satunya panjang yang lainnya pendek. Harus seiring, artinya durasinya kurang lebih sama. Maka boleh berdoa di semua sujud. Nabi tidak membatasi harus sujud terakhir. Selama ada kesempatan, apalagi kita jadi makmum ya, kok imamnya sujud lama tidak di sujud terakhir, ya kita tambah doa. Jadi tidak harus sujud terakhir. Boleh sujud terakhir, boleh sujud sebelumnya. Pokoknya di semua sujud ada doa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Nah, perbanyak doa di sini maksudnya pakai bahasa Arab. Boleh mengutip dari Al-Quran, boleh mengutip dari hadis. Nanti sedapat mungkin pimpinan ranting menuliskan doa, cara bacanya yang Latin, terjemahannya nanti dibagi-bagi ke ibu. Ya, ada doa populer aja. Ini dari Al-Quran, ini dari hadis. Sehingga satu persatu dibaca, nanti lama-lama dibaca hafal juga. Nah, bisa dipakai dalam sholat. Saya kira. Ada lagi? Monggo. Terima kasih, mohon maaf saya akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tadi tentang iftitah. Karena untuk merubah kebiasaan dari wajah itu enggak ya digabung kabirau alhamdulillah kasih dan digabung dengan wajah itu tadi itu pun sulit, sulit. Tapi untungnya tadi juga putusan kaca juga ada di situ wajah itu dan kabirau. Maka kabirau itu karena seringkali kita menemukan imam-imam yang sangat cepat, maka antisipasi kita ya baca kabirau begitu saja Ustaz ya. Kabirau alhamdulillah kasih subhanallah bukan tahu hasilan itu mungkin untuk mengantisipasi supaya kita tidak ketinggalan tadi sujud rukuknya begitu. Itu bisa ya, tidak hanya untuk ketika sholat sunnah, artinya wajib pun tetap membaca itu. Yang kedua tentang ta'awud Ustaz. Jadi ta'awud itu kan tadi hanya dibaca rakaat pertama Fatihah rakaat pertama. Tetapi tadi juga ada beberapa ketika kita sholat itu memang
tergoda setan begitu Ustaz. Maka di tengah-tengah sholat itu kapan hari itu ya, kita mengkaji menyampaikan bahwa di tengah-tengah sholat ternyata kita bisa membaca ta'awud. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ta'awud itu juga dibaca di rakaat berikutnya. Artinya tidak hanya dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua pun juga bisa dibaca ditambah ta'awud. Mungkin antisipasi juga ketika kita selalu digoda dalam sholat itu yang kedua. Ketika tentang bacaan tahiyat ataupun doa-doa yang lain harus seimbang. Yang pertama tahiyat awal, maka di situ ada, setelah tahiyat awal itu ada Allahumma dzalabtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya itu. Kemudian setelah tahiyat akhir juga ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dari situ berarti kan seimbang Ustaz. Bagaimana, apakah bacaan yang setelah tahiyat awal dan terakhir itu ya sebaiknya bagaimana? Apakah kalau memang kedua-duanya harus dibaca kan begitu? Tetapi seandainya tidak, karena itu pun juga masih ada yang asing juga tentang doa setelah tahiyat awal dan terakhir itu. Bagaimana dengan begitu? Apakah itu juga artinya kita tetap mengikuti ya tadi pedoman dari Ustaz Taji begitu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada 3 pertanyaan. Kabirat tidak dimasukkan di putusan tadi, tapi bagian dari hadis yang menyebutkan sebagai doa iftitah. Di putusan tadi itu cuma alternatifnya 2. Kalau tidak Allahumma ba'id baini wajhatu. Itu yang dimasukkan. Tapi ada klausul yang mengatakan boleh juga doa yang lain selama ada dalilnya. Nah, kabiro itu boleh berarti. Ya, saya kira itu kalau imamnya agak cepat pakai yang pendek. Biasanya sholat tarawih itu kan nggak lama imamnya itu, langsung kedengaran baca Fatihah kan. Ya pakai kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pendek. Dan ini boleh dibaca di sholat sunnah, boleh juga dibaca di sholat wajib, tidak terbatas di sholat sunnah saja. Yang kedua tentang ta'awud, yang membaca ta'awuz, ya memang boleh di rakaat berikutnya boleh, ya. Cuman cukup diwakili di rakaat pertama, karena semua bacaan Quran di rakaat berikutnya sudah terwakili di rakaat pertama. Tapi bukan berarti terlarang, boleh. Nah, kalau terganggu setan di tengah-tengah dan kita tidak bisa menguasai diri, anjuran Nabi itu membaca ta'awud kemudian meludah ke kiri. Tapi karena ada temannya di kiri, simpul aja, simbolis. Jangan sampai kirinya kena ludah. Jadi ada seorang sahabat ya, namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan. Itu melapor pada Nabi, dia itu sangat diganggu bacanya ketika sholat oleh setan. Maka Nabi menyuruh dia untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menoleh ke kiri, meludah ke kiri 3 kali. Tapi nggak usah dikeluarkan lidahnya kalau ludahnya kalau pas sholat jamaah. Kalau pas sholat sendiri nggak apa-apa. Nanti yang kirinya nanti bisa berkelahi. Saya kok diludah ini sangat. Tapi sholatnya sah karena Nabi memerintahkan seperti itu. Itu kalau gangguannya amat sangat berat. Kalau masih bisa diantisipasi, saya kok diingatkan akan hutang saya, ya balikin lagi kita sedang sholat. Itu masih bisa diantisipasi, nggak usah pakai ta'awuz. Ya, langsung aja mengingat bahwa kita sedang sholat. Pernah nggak ibu-ibu terbayang sesuatu yang lain selain sholat dalam sholatnya? Saya nggak percaya kalau pernah ada, pasti sering ya. Ya semua, nggak ada yang selamat dari itu. Makanya wawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi an sholatihim sahun. Itu artinya apa? Bukan saat sholat, tapi melalaikan sholat sampai habis waktunya. Itu maksud ayat ini. Kalau fi sholat, ya,
maka semua kena, siapapun kena. Ya, karena pernah berhasil diganggu oleh setan. Nah, kalau kita menyadari ini, saya yakin kita gak akan sholat cepat-cepat lagi. Ada nggak ibu-ibu yang masih sholat cepat-cepat? Ya? Jadi nikmati sholat itu sebagai pertemuan dengan Allah, sebagai hubungan cinta dengan Allah. Ya, kita sebagai hambanya merendahkan diri, nikmati. Ya, anggaplah itu kita seperti menikmati sesuatu yang paling enak saat kita makan. Ya, ibadah juga begitu, sedapat mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ada lagi? Yang kedua, yang ketiga ya. Memang supaya tidak seimbang, boleh bacanya nggak sampai inakah minum majid yang kedua. Memang ada zolamtu nafsi, zulman katsiro, bisa dipindah ke rakaat terakhir. Ya, sehingga pokoknya intinya kalau duduk di tasawuf awal itu kata Nabi seperti duduk di atas batu yang panas. Gimana seperti duduk di atas batu yang panas? Pingin cepat-cepat atau pingin lama-lama di atas batu yang panas? Nah, pingin cepat-cepat ya. Itu hanya perumpamaan bahwa duduk tasawuf awal itu jangan lebih panjang dari duduk tasawuf akhir. Sehingga setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya, tambah lagi doa yang lain sesuai hajat kita. Misalnya hajat kita ingin dimudahkan urusannya, ya pakai misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla dan seterusnya. Makanya tadi saya anjurkan pimpinan ranting mengutip doa-doa dalam Al-Quran, kemudian menghimpunnya dalam 1-2 lembar, kemudian hadis juga demikian, nanti dibagi-bagi, dibuat ada cara bacanya, dibuat ada terjemahan, kan banyak di internet ya. Nah, pelan-pelan nanti dibagikan ke jamaah. Seperti tadi yang lembar apa itu tadi? Lembar apa? Oh, ya masa nggak apa gitu. Ya, nanti begitu seterusnya ya. Supaya apa? Supaya terkondisikan anggota kita, jamaah kita ada program-programnya yang bisa terus diikuti. Nah, itu inovasi yang harus dimunculkan oleh pimpinan ranting supaya jamaah tetap terus mengikuti kegiatan yang ada. Saya kira itu Bu, 3 ya pertanyaan. Cukup atau masih ada? Cukup. Masih ada? Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Mungkin ini sedikit agak keluar. Ketika saya sholat berjamaah, sering sekali imamnya agak cepat, sehingga saya ketinggalan baca Fatihahnya. Padahal di dalam sholat wajib baca Fatihah, tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Nah, bagaimana sikap saya sebagai seorang makmum kalau kita berjamaah, imamnya baca Fatihah, tidak ada selang waktu sedikit pun, langsung baca surat. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tetap diam atau mengikuti dalam hati? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu baca Fatihahnya kapan? Setelah amin atau mengiringi imam? Setelah amin. Imam tidak memberi jeda setelah amin ya. Kalau gitu ibu nggak usah baca surat. Ketika imam baca surat, ibu baca Fatihah dan nggak usah baca surat. Karena yang wajib Fatihahnya, surat setelah Fatihah itu nggak wajib. Ya, cukup kita dengarkan dari imam kalau masih ada, kalau masih membaca. Ya. Kalau misalnya kita jadi imam masmum, kita nggak dapat berdirinya imam, kita dapat rukunya imam, Fatihah kita sudah terwakili oleh imam untuk rakaat itu rakaat yang kita tidak dapat. Termasuk kalau imam cepat tadi, kita sampai misalnya iya karena wudhu, iya karena nasta'in, imam sudah ruku, ya sudah selesaikan di situ, sisanya sudah terwakili oleh imam. Jadi nggak usah diteruskan atau nggak usah diganti rakaat tambahan. Karena ada pertanyaan saat saya menyampaikan materi ini di Masjid Nurul Islam BCT, itu dia mengulangi karena menganggap tidak dapat Fatihah, sementara membaca Fatihah wajib. Nabi tahu kalau
orang yang ruku dapat rukunya imam kan tahu Nabi dia nggak dapat Fatihah, tapi Nabi anggap dia sudah dapat 1 rakaat kan dengan mendapati rukunya imam, ya kan? Kalau dapat rukunya imam, apa kita harus mengulangi rakaat itu? Enggak, ya. Walaupun kita nggak dapat Fatihahnya. Nah, Fatihah saat itu sudah terwakili oleh imam. Jadi kalau ibu cuma dapat sampai iya karena butuh ya karena selain misalnya, nggak usah diteruskan, ikuti aja imam. Ya memang yang lebih baik disarankan imam tidak terlalu cepat tadi sehingga makmum masih bisa mengikuti. Ya. Saya kira itu. Cukup ya ibu-ibu. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan dengan tema yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak pencerahan nih hari